Jadi coba diterjemahkan ke dalam bentuk segitiga. Di sini ada y kuadrat dikurang 1/16, z kuadrat dikurang 1/16, lalu ada sisi x. Atau mungkin yang tadi pakai cara dikuadratkan kedua ruas, kalau mungkin udah ada ini, udah jelas arahnya, silakan dilanjutkan juga, nggak apa-apa. Ini ada yang ikut ini Olimpiade Sains tingkat provinsi? Nggak ada, Pak. Oh, belum ya. KSM ikut ya? Ikut, Pak. Oke, mantap. Gimana, udah dapat ide? Ini Syahid. Nggak dapat, Pak. Belum dapat ide untuk ke segitiga. Oke, coba ya Bapak bikin kayak gini. Kayaknya lebih jelas kalau misalnya dibikin. Ini ditarik, seharusnya jadi garis tinggi ya. Maaf kalau gambarnya kurang begitu bagus. Ini garis tinggi. Kemudian dari sini juga ditarik garis tingginya. Begini. Kemudian dari sini ditarik garis tinggi juga. Nah, kita kan punya ini nih. Panjang sisinya tadi kan X, Y, dan Z. Katakanlah yang ini X. Dari A ke B misalnya X. Dari B ke C adalah Y. Dari C ke A adalah Z. Nah, sekarang coba dihubungkan. Gimana caranya? Sekarang udah bisa belum diterjemahkan ke gambar ini kira-kira? Katakanlah ini titik D. Sorry. Di sini titik D, E, F. Ini titik D. Di sini E, sini F. Ayo coba. Panjang AB-nya adalah X, panjang BC-nya adalah Y, panjang AC-nya adalah Z. Sekarang bagaimana caranya menempatkan angka-angka ini? Gambarnya lumayan jelas ya. Kalian buka pakai laptop kan? Atau pakai handphone nggak ada ya? Gimana Dinda, Syahid? Jelas. Bisa? Masih belum ketemu ide? Pakai garis bagi, Pak. Garis Yang bagi. Kayaknya kalau menurut Bapak nggak perlu. Karena begini ya, coba ya, kita bahas dari yang ini dulu, persamaan pertama. X sama dengan akar dari Y kuadrat dikurang 1/16 ditambah akar dari Z kuadrat dikurang 1/16. Oke. Sekarang kalau misalnya Bapak bikin di samping ini, karena kita mau cari panjang X misalnya ya, Bapak bikin misalnya panjang CD itu adalah 1/4. Panjang CD-nya 1/4. Dari sini kita tahu kalau panjang AB adalah AD ditambah BD. Benar kan? AB adalah AD ditambah BD. Panjang AB adalah X. Panjang AD coba lihat. Panjang AD kalau kita pakai segitiga ACD
itu kan bisa pakai Pitagoras ya. Paham nggak? Iya, Pak. Nah, kalau kita pakai Paham. Pitagoras berarti kan panjang AD itu sama dengan akar dari AC kuadrat AC kurang CD. dikurang AC CD kuadrat kuadrat. kurang CD kuadrat. Sementara panjang BD apa? Panjang BD adalah akar dari, kita lihat segitiga BCD. Akar dari Ya, BC kuadrat, benar? Dikurang. BC kuadrat kurang CD. CD Ah. kuadrat. Sekarang X-nya jadi apa? Akar dari AC panjangnya sama dengan apa tadi? Z ya? Panjang AC Z. kan Z. Berarti ini jadi Z kuadrat dikurang CD panjangnya berapa? Seperempat. Seperempat kalau kita Seperempat. dikuadratkan jadi berapa? Seper 16. Seper 16. Nah, ditambah 16. panjang BC kuadrat berapa? BC adalah Y. Berarti ini adalah Y kuadrat dikurang CD tadi kalau dikuadratkan jadi kuadrat. seper 16. Udah mirip soalnya belum ini? Udah mirip Sudah. persamaan satu kan? Udah kan? Itu kalau CD-nya Sudah. 1/4. Kira-kira panjang AE bisa kita cari nggak? Berapa kira-kira panjang AE? Ada yang tahu nggak? Pakai cara yang sama ini juga. Ya, dengan cara yang sama. Ini logika berpikirnya ya. Sebenarnya ini nggak usah ditulis kalau kita mau apa? Kalau misalnya soalnya esai ya. Kita cukup klaim ini aja. CD-nya 1/4 tapi ditunjukkan pakai gambar. Nah, AE-nya berapa kira-kira? Dengan cara berlogika yang sama, AE-nya berapa? Seperlima. Benar, AE-nya 1/5. Karena ini bisa dimanfaatkan untuk mencari 1/5. Iya, benar kan? Berarti kalau AE-nya 1/5, yang belum diketahui apa? BF ya? BF berapa? 1/6. Iya benar, BF-nya 1/6. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? CD 1/4, AE 1/5, BF 1/6. Oke, pelan-pelan dulu dipahami yang ini sebelum kita lanjut, karena ini masih panjang. Mau dicatat dulu atau ini? Screen apa? Apa namanya itu? Print capture ini ya, screennya. Said, ada pertanyaan? Ini yang dijadikan nilai 1/4/5 itu kenapa CDAE BF-nya itu, Pak? Ya, kenapa CD, kenapa AE, kenapa BF? Mungkin ada pertanyaan di sini ya. BF. Kenapa harus dihubungkan sama segitiga? Lebih apa? Lebih kurangnya begitu kan? Ini baru bakal terjawab kalau nanti kita teruskan lagi jawabannya. Jadi nanti itu rupanya tujuannya cari CD tadi. Kalau sekarang kayak masih lalu kenapa harus begini ya kan? Iya. Danis Suara ini kelas berapa nih? Kelas 11. Kelas 11, Pak. Dinda juga ini ya, sama kelas 10 ya. Oke, sampai di sini dulu lah. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Selain pertanyaan yang tadi. Kalau pertanyaan yang tadi nanti terjawab kalau kita lanjutkan. Oke. Artinya apa? Kadang-kadang ketika kita lihat soal aljabar, jangan pikirannya itu langsung ke aljabar. Mana tahu bisa pakai cara lain. Apalagi kalau misalnya kan ini kan dalam pikiran kita kan pasti dikuadratkan ini kayaknya. Tapi kalau dikuadratkan kan terlalu berbelit-belit. Jadi ketika soal itu udah mulai rasanya terlalu berbelit-belit, coba pakai cara lain. Nah, di sini soalnya Bapak terjemahkan ke dalam bentuk sebuah segitiga yang digambar garis tingginya. Nah, kemudian apa? Apa hubungannya? Ingat ya, tujuan kita di sini kan mencari X, Y, dan Z. Nah, dari segitiga ini, kira-kira kalau kita cari luas segitiga ABC, mencari luas segitiga ABC. Jadi lambang kurung siku kayak gini, ini melambangkan luas ya. Luas segitiga ABC. Rumus luas segitiga yang gampangnya apa? Alas kali tinggi per bagi 2. Oke, kalau alasnya AB, berarti tingginya CD ya.
Ya, Pak. AB kali CD per 2. Atau kalau misal alasnya BC, berarti tingginya AE per 2. Kalau tingginya AC, kalau alasnya AC berarti tingginya BF BF per 2. Dan ini per sama 2. ya semuanya ya. Berarti kita bisa coret 2 yang di bawahnya dan diabaikan ini. Kemudian AB kali CD, AB itu kan X, CD itu adalah seperempat. Berarti X dikali 1/4 Seperempat. akan sama dengan Y kali benar, seperlima. Y dikali 1/5 Seper sama dengan Z dikali 1/6. seperenam. Oke. Apakah dari sini kita bisa tentukan nilai X, Y, dan Z? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Berapa kira-kira X, Y, dan Z-nya? Yang lainnya? X-nya 4 gitu. Y-nya 5, Z-nya 6. Bisa nggak kira-kira? X-nya 4, Y-nya 5, Z-nya 6. Bakalan sama nggak kira-kira? Oh, enggak sama, enggak sama. Kenapa nggak sama? Bakal beda ini, Pak. Ya, apa? Gimana ya penyebutnya berbeda, nanti hasilnya juga beda. Kalau X Y X-nya Z-nya 4, beda. kalau X-nya 4, 4 kali seperempat 1. Bisa juga ya. 5 kali seperlima 1. 1 juga. Oh ya, Pak. 6 kali seperenam 1 juga. 1. Tapi apakah boleh segampang itu jawabannya? Seharusnya tidak ya. Jadi kalau misalnya X-nya 4, X-nya 4, Y-nya 5, Z-nya 6, apakah ini benar? Ya kalau cuma ngelihat ini aja benar. Kalau cuma lihat 3 ini ya. Tapi kemudian kalau kita masukkan ke sini, apakah berlaku? 4 itu sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurang 1/16 ditambah akar dari 5 kuadrat dikurang 1/16. Itu kalau kalian cek nanti jelas nggak sama. Jadi nggak boleh diambil kesimpulan begitu ya. Paham ya maksudnya? Paham, Pak. Jadi X-nya belum tentu 4, Y-nya belum tentu 5, Z-nya belum tentu 6. Tetapi yang paling benar adalah kita bikin kayak gini. X banding Y banding Z adalah 4 banding 5 banding 6. Kalau kayak ini benar. Jadi kalau misalnya X-nya nanti 8, berarti Y-nya 10, Z-nya 16. Jadi perbandingannya begini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan masih bisa dipahami. Ini masih belum terjawab ya, kenapa harus dibikin jadi segitiga. Tapi paling tidak dari sini kita kan udah dapat ini perbandingan X, Y, dan Z-nya. Kan udah mulai agak terang ini. Walaupun X, Y, dan Z-nya belum tahu berapa nilainya. Nah, kalau udah kayak gini, Bapak lanjutkan ya. Berarti kita bisa misalkan X itu adalah 4K. 4 kali sesuatu. Dengan cara yang sama berarti Y-nya harus 5K, 5 kali sesuatu. Z-nya harus 6K. Biar perbandingannya masih tetap 4 banding 5 banding 6. Oke, sampai di sini paham? Yang kelas Paham, Pak. 10 gimana? Yang satu rombongan sama Dinda, sama Danis paham? Suaranya nggak ada nih kayaknya. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Maaf, Kak, nggak terlalu aktif bersuara, soalnya lagi sambil bareng Infocus juga. Oh iya, yang nggak apa. Oke ya, bisa dilanjutkan ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, ada lagi nih. Ini materinya agak panjang. Saya lupa ini soal apa, tapi kayaknya soal apa ya? AIME bukan ya? Lupa sumbernya dari mana. Jadi begini, sebelum kita lanjut, saya lupa nama teorinya. Kayaknya rumus Heron ya. Rumus Heron atau apa ini namanya, lupa. Tapi yang jelas begini, kalau kita punya sebuah segitiga, katakanlah segitiga tersebut segitiga ABC dengan panjang sisinya A, B, dan C, maka luas dari segitiga ABC tersebut, sama dengan akar dari S dikali S kali S kurang A ya ini tahu ya, kali kali S kurang B kali
kali S kurang S C. kurang C. Dengan S-nya apa? S-nya Keliling bagi 2 ya. ya, A tambah B tambah C per 2. Oke, nangkap sampai sini? Ini ada, nangkap. ini formula Heron atau apa? Takutnya salah nama. Yang jelas Ya, ini benar. ya, Heron. Nah, Ya. jadi kita lanjutkan. Tadi kan kita ngomongin masalah ini ya, luas segitiga ABC. Nah, sekarang gimana kalau kita misalkan pakai rumus Heron untuk luas segitiga ini, ABC yang di sini. Pertama kita cari dulu S-nya. S-nya jelas X tambah Y tambah Z per 2. Nah, X-nya tadi adalah 4K, Y-nya 5K, Z-nya 6K. Makanya ketika kita jumlahkan 4 tambah 5 tambah 6, 15. Maka ini jadi 15K per 2. Oke, nangkap sampai di sini? Nangkap. Nah, berarti kalau kita pakai rumus Heron, berarti luas segitiga kita ini, luas segitiga ABC sama dengan akar dari S. S-nya adalah 15K per 2 dikali 15K per 2 dikurangi A. A-nya berapa? 4K ya. Kemudian dikali dengan 15K per 2 dikurangi B. B kan adalah Y. Posisi si Y di sini ya. Berarti dikurangi 5K dikali 15K per 2 dikurang 6K. Nanti dicari, disamakan penyebut, ini dapat akar dari 15K per 2 dikali, yang ini hasilnya 15 dikurang 8 berarti 7K per 2 dikali 15 kurang 10, 5K per 2 dikali 15 dikurang 12 berarti 3K per 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Oke, kalau kita lanjutkan, berarti kan K-nya kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Harusnya jadi K pangkat 4. Jadi kalau K pangkat 4 di dalam akar, kita keluarkan dari akar jadi K kuadrat. Kemudian angka 2 yang di bawah ini ada 4 buah juga. Berarti kalau dikeluarkan dari akar jadi 2 pangkat 2 alias 4. Kemudian ini ada 15 dikali 5 dikali 3. Ini kayak 15 kali 15. Kita keluarkan dari akar jadi 15K kuadrat. Sisanya di dalam akarnya ada tuh 7. Oke, nangkap ya? Nangkap, Pak. Ini luas ABC kalau pakai rumus Heron. Yang di kiri kita pakai rumus Heron. Nah, yang di kanan kita pakai rumus biasa. Rumus biasa apa? Yang kanannya, sebelah kanan pakai rumus Heron, yang sebelah kirinya kita pakai rumus biasa. Ini kan masih kosong nih sebelah kirinya. Rumus biasa kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, sekarang alasnya kan AB, tingginya CD. Berarti kita bisa bikin ini jadi AB kali CD per 2. AB kali CD per 2. Panjang AB adalah X dikali panjang CD. Oh ya, Seperempat. Sebelum dilanjutkan, si X-nya ini ya, 4K ya. Berarti 4K dikali seperempat Ya, Pak. per 2. Seperempat per Iya. 2. 4K dikali seperempat adalah K, berarti K per 2 sama dengan 15 K kuadrat per 4 akar 7. Oke, sampai di sini pelan-pelan dulu kita. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, kemudian kita pindahin ruasnya. Ini kan per 4. Kalau pindah ruas jadi kali 4. Berarti 4-nya di atas, 2 di bawah sini. 15 yang dari atas kita pindahin ke bawah. Akar 7 dari atas jadi ke bawah. Terus yang di sebelah kanan tadi ada K kuadrat. K dari kiri pindah ke kanan jadi per K. Atau dengan kata lain, kita punya di sini nilai K adalah 4 bagi 2 adalah 2, berarti 2 per 15 akar 7.
Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada, Pak. Sepertinya tidak, Kak. Nah, kalau K sama dengan 2/15 akar 7 ya, nanti kan tinggal di ini kan, dirasionalkan penyebutnya. Nanti tinggal kalian cari, ketemu K sama dengan 2/15 kali 7, 70 tambah 35, 105 akar 7. Ini nilai K-nya. Nah, nilai K kan udah dapat nih. Kita tadi yang diminta di soal apa? Nilai X, Y, dan Z. Nah, gimana cara mencari nilai X, Y, dan Z? Nah, si X tadi apa? X-nya kan 4 kali K, Y 5 kali K, Z-nya 6 kali K. Sementara nilai K-nya adalah 2/105 akar 7. Nah, jadi ya secara tidak langsung ini soal sebenarnya udah selesai. Maka nilai X sama dengan 4K. Berarti 4 dikali 2/105 akar 7 sama dengan 8/105 akar 7. Itu nilai X-nya. Nilai Y-nya adalah 5K. Berarti 5 dikali 2/105 akar 7 atau sama dengan 10/105 akar 7. Dan nilai Z-nya adalah 6K. 6 dikali 2/105 akar 7 sama dengan 12/105 akar 7. Nah, itu dia. Kira-kira. Berarti kan sampai di sini udah terjawab ya kenapa harus dimisalkan kayak gini, kenapa harus dibawa ke segitiga ya, karena memang soal segi ini bisanya salah satunya ke segitiga. Masalah kita kan paling begini ya, kalau di Olimpiade itu nggak kepikiran ngubahnya kayak gitu. Kenapa harus jadi segitiga? Kenapa? Ya ini ya berdasarkan ini sih, feeling sama apa ya, kepikirannya itu lebih banyaknya karena kita banyak ngerjakan soal. Nggak ada rumus tertentu sebenarnya. Pokoknya banyak-banyak kerjakan soal. Ya dengan sendiri feeling kita pas lihat soal itu jadi lebih kuat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ini tadi jawaban soal kita. Panjang ya? Lumayan panjang. Ini kan direkam nanti di share rekamannya. Bagaimana?